Halo. Waalaikumsalam. Oh, nggih. Mangke Pak jam 3-an nggih. 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 Sama. Jadi untuk kimia aman 1 ya kita mulai. Minggu kemarin kita sudah membahas analisa kualitatif, sekarang kuantitatif. Jadi kuantitatif yaitu analisis untuk menghitung atau menentukan jumlah atau berat komponen yang terkandung dalam suatu zat. Jadi misalnya kita punya aqua ya, isinya apa saja? Oh, ada klorida, ada nitrit, ya, ada Mn dan sebagainya. Itu berarti kualitatif. Tapi kalau Cl-nya berapa persen, berapa ppm, itu berarti analisis kuantitatif. Kemudian secara konvensional, analisis kuantitatif dilakukan dengan metode titrimetri dan gravimetri. Yang sering kita gunakan ini yang titrimetri, berarti berdasarkan titrasi. Kalau gravimetri berdasarkan kita membuat sampel yang kita cari itu diindapkan dulu, diindapkan kemudian dikeringkan secara gravimetri. Metode titrimetri di sini analisis kuantitatif yang berdasarkan stoikiometri, jadi reaksi kiri dan kanan harus sama secara ringkas. Kemudian kalau sama itu dikatakan ekivalen. Jadi perkalian antara volume dan konsentrasi A. Ibu, ngapunten, ini PPT-nya udah kebuka belum, Bu? Soalnya belum ada di layar nih, Bu. Udah kelihatan? Sampun, Bu, matur suwun. Ya, saya ulang lagi. Jadi metode titrimetri untuk reaksi A, ya, misalnya ini yang dicari titrat, ya, titrat, ya. Kemudian yang dikirim namanya titran. Kalau dikatakan dia, ya, ekivalen itu antara tidak hanya volumenya saja yang sama, tapi apa? Perkalian antara volume dan konsentrasi. Jadi V kali N, ya, A sama dengan V kali NB itu dikatakan ekivalen. Tetapi kalau pada saat ekivalen kita tidak menambahkan sesuatu, maka kita tidak akan tahu, oh ini sudah ekivalen atau belum. Maka perlu ditambahkan suatu zat yang bisa merubah dalam suasana yang berbeda. Misalnya A sudah sama persis B. Kelebihan 1 tetes B, maka dengan suatu tambahan zat tadi dia akan berubah. Zat ini namanya adalah indikator. Jadi indikator itu fungsinya dia akan berubah kalau suasananya sudah berubah. Misalnya ini, asam dicari kadarnya dengan basa ya. Selama ini tes basa, misalnya gini ya, tetes demi tetes kok belum ekivalen, dia akan terus bereaksi terus sampai suatu saat ekivalen sama persis ya. Terus kelebihan 1 tetes baru dia akan menimbulkan warna merah misalnya ini ya. Berarti karena adanya indikator. Ini misalnya suatu larutan standar basa yang diketahui konsentrasinya untuk menetapkan kadar asam. Ya. Maka untuk mengetahui konsentrasi NaOH perlu standarisasi NaOH atau namanya pembakuan. Untuk menstandarkan larutan standar sekunder maka perlu standar primer. Ya. Kita ingat kembali larutan standar itu ada 2 macam, primer dan sekunder. Bedanya apa untuk standar primer dan sekunder? Kalau primer itu zat yang murni, ya, murni tidak higroskopis. Sedangkan yang sekunder dia tidak murni, pasti ada campuran-campuran yang lain. Kemudian dia ada yang mengalami higroskopis. Jadi misalnya dibiarkan di tempat terbuka itu zat itu akan meleleh, ya, akan menguap dan sebagainya. Berarti zat seperti ini namanya standar sekunder. Ini beberapa contoh larutan standar primer dan sekunder. Nah, sekunder contohnya NaOH, HCl, NaCl3, Na2, EDTA, KM4 dan sebagainya. Nah,
larutan-larutan standar sekunder ini, walaupun kita nimbang teliti, melarutkan teliti, maka konsentrasinya tidak bisa kita langsung dengan penimbangan, oh konsentrasinya sekian, tidak bisa. Karena apa? Dalam perjalanan ya, nimbang, kemudian mau melarutkan, dia sudah sebagian menguap, berarti konsentrasinya sudah berkurang. Sedangkan yang primer, kita nimbang teliti, dilarutkan teliti, maka konsentrasinya itu bisa langsung diketahui. Ya. Karena ini standar primer tidak berubah dengan berjalannya waktunya. Jadi ini namanya standar primer. Kemudian syarat standar primer tadi ya murni, kemudian stabil. Artinya stabil itu apa? Tidak bersifat higroskopis, jadi tidak berubah ya, mudah dikeringkan. Kemudian yang ketiga memiliki berat ekuivalen yang besar. Jadi kalau BM-nya besar berarti nanti data nimbang ya, data penimbang yang harus ditimbang nanti datanya besar. Menimbang dalam jumlah yang besar, kesalahannya akan lebih kecil daripada kita nimbang sedikit ya. Nimbang sedikit itu kesalahannya banyak karena mungkin yang sedikit itu benar enggak, yang sedikit berubah itu adalah dari berat yang kita timbang. Ya. Jadi ini standar primer ditimbang tepat, berarti menggunakan apa ini? Neraca, analitik, kemudian dilarutkan dalam volume tertentu, misalnya dalam volume 100 mili, maka kita harus menggunakan volume yang tepat 100 mili itu apa? Pakai labu ukur ya. Jadi nimbang dengan neraca analitik beratnya berapa, dilarutkan dalam volume ya, di dalam labu ukur itu berapa. Nah, kalau kita nimbangnya tepat dan teliti, maka dari hasil penimbangan dan pelarutan ini bisa diketahui konsentrasinya dengan rumus yang kemarin misalnya molaritas adalah gram per BM atau per MR kali volume. Kalau N, gram per BE kali volume. Itu untuk standar primer begitu kita nimbang, melarutkan langsung diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang sekunder, walaupun wah saya mau biar nggak standarisasi misalnya ya, saya nimbang teliti standar sekunder NaOH. Dia nimbang teliti pakai neraca analitis. Melarutkannya mungkin di labu ukur. Harapannya sudah nggak usah standarisasi, tapi walaupun ini ya dia nimbang teliti ya karena dia bersifat higroskopis tadi ya, begitu ditimbang kena udara luar dia langsung lengket ya, berarti dengan lengket itu dia mengeluarkan panas misalnya ya, berarti kan ada zat yang berkurang ya. Maka perlu standarisasi dengan standar primer. Kemudian kita masuk ke metode titrimetri ya, kenapa disebut titrimetri? Karena menggunakan metode titrasi. Jadi yang diperlukan apa ini? Volume dari standar sekunder kebutuhannya itu berapa? Ya. Untuk supaya ekuivalen antara A dan B. Ya. Anal itu yang hendak diketahui kadarnya, titran itu dibuat ya, yang dibuat larutan standar sekunder. Ini titik ekuivalen. Setelah titik ekuivalen, begitu ada indikator, ya namanya titik akhir titrasi. Jadi titik akhir titrasi itu saat terjadinya perubahan warna. Jadi misalnya tadi asam oksalat dengan PP tidak berwarna. Kita titrasi dengan NaOH ya, tes merah hilang, suatu saat sudah ekuivalen, kelebihan satu tetes NaOH maka akan bereaksi dengan indikator PP menjadi warna merah. Nah, pada saat terjadi merah itu namanya titik akhir titrasi. Ya. Nah, antara titik ekuivalen dengan titik akhir titrasi tadi kan awalnya ekuivalen dulu ya. Ekuivalen sama persis, begitu kelebihan satu tetes maka akan menjadi titik akhir titrasi. Nah, makanya kalau nanti titrasi, usahakan titrasinya itu dengan teliti, ya. Artinya benar kita yang diteteskan itu semuanya masuk, nggak ada yang bocor, kemudian nanti membaca beratnya yang benar dan sebagainya. Jadi harapannya titik akhir titrasi itu dekat dengan titik ekuivalen. Jadi secara teori kita tadi untuk standarisasi atau untuk mereaksikan A dan B kan tadi prinsipnya stoikiometri ya. Reaksi kiri sama dengan reaksi kanan untuk titik ekuivalen. Ya. Tapi kalau kita nggak menambahkan indikator, ya kita nggak tahu ekuivalennya kapan karena nggak ada perubahan. Maka kita nambahkan indikator. Nah, sehingga titik akhir titrasi itu mesti nyimpang dari titik ekuivalen. Nah, paling tidak kalau kita teliti kesalahannya itu hanya satu tetes. Ya. Kelebihan satu tetes pun bisa merubah warna. Makanya untuk titrasi tetesannya diatur. Jangan suruh itu nggak boleh, tapi harus tetes demi tetes sampai terjadi perubahan warna.
Kemudian macam-macam metode titrimetri ya. Ada asidi alkalimetri, jadi metode asam basa. Asam dicari dengan basa, basa dicari dengan asam. Metode pengendapan ya, klorida, bromida, iodida diendapkan dengan AgNO3. Jadi titrasi pengendapan lebih dikenal dengan nama argentometri karena menggunakan larutan AgNO3. Kemudian kompleksometri, terbentuknya senyawa kompleks. Kompleksnya dengan apa? Ya, Na2EDTA. Biasanya untuk siapa yang dikomplekkan yaitu logam-logam ya. Jadi logam misalnya Ca, Mg, Pb, Al dan sebagainya. Kemudian di kompleksometri ini juga untuk penetapan kadar kesadahan ya. Jadi air sadah itu air yang mengandung logam-logam. Kemudian untuk oksidimetri, metode yang di sini adalah permanganometri, iodometri, yodimetri, bichromatometri. Ini masih banyak lagi ya untuk oksidimetri. Kemudian metode titrimetri harus memenuhi syarat. Yang pertama harus berlangsung, ya, mengikuti persamaan reaksi tadi, ada reaksi kiri dan reaksi kanan. Kemudian reaksi pembentukannya berlangsung sempurna. Harus ada metode yang tepat untuk menetapkan titik ekivalen dengan menambahkan indikator. Kemudian reaksi harus berlangsung cepat. Jadi kalau titrasi kita berjam-jam, kira-kira kita apa tidak? Titrasi kok berjam-jam ya. Jadi makanya titrasi harus cepat. Kita masuk ke asidi alkali ya. Kita karena ini praktek langsung ke cara kerja. Oke. Kita mau mencari kadarnya NaOH ya. Maka kita memerlukan apa? Standarisasi NaOH butuh asam. Asam yang digunakan apa? Untuk standarisasi NaOH adalah asam oksalat. Jadi H2C2O4. Kemudian indikator yang digunakan adalah PP. Kita pipet 10 mili asam oksalat, masukkan ke airlen tambah PP. Ini tidak berwarna ya. Kemudian dititrasi dengan NaOH sampai terjadi warna merah muda yang konstan. Dan rumusnya N1V1 sama dengan N2V2. Jadi kita hanya pada waktu titrasi ya, pemipetan harus tepat. Kemudian waktu titrasi nggak ada kebocoran berat ya. Kemudian dalam membaca skala berat juga harus tepat ya. Minimal 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk standarisasi ini ya, misalnya kita membuat larutan standar primer ya, asam oksalat 0,0100 N sebanyak 100 mili. Pertama kita menimbang dulu berapa gram asam oksalat yang harus ditimbang misalnya ya. Ya karena rumusnya N adalah berat per PE kali volume, maka N ya, menjadi nyari berat berarti N kali PE kali volume dalam satuan liter. Hasilnya 0,0630 gram. Jadi kita punya data penimbangannya. Ada kosong berapa, Z-nya yang ditimbang 0,063 dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin menimbang 0,0630, seandainya sulit sekali mendapatkan angka sekian. Boleh kita nimbang lebih sedikit atau kurang, tapi dicatat. Sehingga nanti kita bisa mencari koreksi normalitas. Jadi asam oksalat itu dikoreksi N-nya itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,0100 N. Kemudian kalau kita praktek, misalnya satu meja, setelah ada standar primer, kemudian kita lakukan mipet 10 mili ya, kemudian tambah indikator titrasi ya, memerlukan volumenya misalnya yang pertama 10,14, 10,12, 10,19 dan 10,16. Misalnya ini satu meja ada 4 orang. Data ini apakah semuanya ini ya, kita bahas apakah data ini semuanya memenuhi syarat apa tidak ya. Maka kita harus ada untuk perhitungan ya, ada volume titran yang dicurigai. Ya, volume titran yang dicurigai itu kita pilih yang angkanya ini dengan data yang lain itu menyimpangnya sangat besar. Misalnya ini 10,14 dengan 10,12 ini selisihnya berapa? 0,02 ya. Kemudian kalau
dengan 19. Selisihnya berapa ini? 0,05. 2 dengan 9, 12 dengan 19, 0,07 ya. Selisihnya banyak ini dengan 19-nya. Kemudian 19 dengan 16, selisihnya 0,03. Ya, 16 dengan 12, selisihnya 0,04. Berarti yang selisih yang data yang menyimpang jauh dari data yang lainnya adalah 10,19. Sehingga kita pilih volume yang kita curigai. Ya, artinya volume yang nggak sesuai ini karena yang data yang lainnya sekian kok ini tinggi sekali. Kita pilih sebagai volume titran yang dicurigai. Dengan adanya yang dicurigai 1, 2 berarti kita masih punya data berapa? Dari 4 dicurigai 1, berarti masih punya 3 data ya. Dari 3 data ini kita masukkan ini ya, titrasnya tinggal 3. Kemudian kita hitung volume rata-rata dari 3 titrasi ini. 10,14. Kemudian kita hitung penyimpangan atau deviasi, yaitu selisih antara volume rata-rata dengan data pertama. Misalnya nih, data pertama 10,14, rata-ratanya juga kebetulan 10,14. Berarti selisihnya berapa? Karena sama ya, berarti 0. Kemudian 10,12 dengan 10,14, selisihnya berapa? Perbedaannya selisihnya 0,02. 10,16 ini juga 0,02. Kita jumlah, berarti 0,04 dibagi 3 data. Ya, deviasi rata-ratanya hasilnya 0,0133. Kemudian hitunglah simpangan dibagi dengan selisih volume yang dititrasi atau yang dicurigai dengan volume rata-rata dibagi deviasi. Jadi kita tadi yang dicurigai kan angka 10,19 ya. Jadi 10,19 dengan rata-ratanya 10,14. Berarti ini kita selisihkan. 10,19 dikurangi 10,14 berarti berapa ini? 0,05 ya. 0,05 dibagi deviasi rata-rata. Hasilnya 3,75. Nah, ini teorinya ini. Kalau angka dari perhitungan-hitungan simpangan dan volume ini lebih besar dari 2,5, maka data yang dicurigai tadi, data 10,19 tadi ditolak. Artinya tidak bisa dimasukkan ke teman yang lain. Jadi saya hilangkan, namanya ditolak itu dihilangkan. Tetapi seandainya perhitungannya kurang dari 2,5, maka angka yang dicurigai itu bisa dimasukkan ke data kembali. Artinya bisa diterima. Ya. Jadi teorinya ini. Kalau lebih dari 2,5 ditolak, kalau kurang dari 2,5 datanya diterima. Data yang dicurigai tadi diterima, masih bisa diterima. Setelah kita tahu ya volume, ya, setelah tadi ini contohnya tadi apa? Ditolak ya, berarti ditolak berarti rata-ratanya dari 3 data, berarti kita ambil yang 10,14. Kemudian kita masukkan ke perhitungan N1V1 sama dengan N2V2, sehingga NNAUH-nya adalah 10 kali 0,01 dibagi 10,14 hasilnya ini. Kemudian direduksi menjadi 4 angka. Reduksinya dari belakang ya, jadi 4 angka. Demikian juga untuk HCl ya, saya kira ini nggak usah saya ulang ya. Jadi untuk metode di teori kan sudah ya, ini amami 1 dan 2 sudah kita berikan. Jadi misalnya untuk HCl, standar primernya adalah borak. Kita 10 mili borak, 0,0100, tambah indikator MR, iterasi dengan HCl sampai terjadi warna kuning menjadi merah yang konstan. KNHCl-nya bisa dihitung. Kita tutup lagi, lanjutkan metode yang berikutnya. Sudah kelihatan? Belum, Bu, masih loading. Ibu, berarti yang rumusnya asidi alkali itu 1 itu, Bu, yang N1 kali V1 ya. itu, Bu? Ya, N1V1 sama dengan N2V2 kalau kita menggunakan standarnya sudah jadi. Oh. Ya.
N-nya, N dari standar primernya sudah tersedia tadi, misalnya 0,0100. Kita menggunakan di pipet, berarti kan pipet berapa mili, V1-nya dengan N1-nya sama dengan V2-nya itu V hasil titrasi, ya, kali N keduanya yang dicari. Ya, berarti kita bisa menghitung standar sekunder, misalnya ini ya, misalnya ini AgNO3. Kita mencari kadarnya Ag dengan standar primernya adalah klorida, yaitu NaCl. Belum Nah, kelihatan, Ibu. sudah kelihatan? Ya, metode Sampun. pengendapannya bisa diendapkan. Ya, berarti di sini ya klorida dengan AgNO3 terjadi endapan putih. Ya, titrasi terus sampai suatu saat ya sudah ekivalen antara konsentrasi ya V kali N NaCl dengan V kali N dari AgNO3 sudah sama, itu namanya ekivalen. Kelebihan satu tetes Ag, ya ini Ag yang kedua ini, kelebihan satu tetes itu akan bereaksi dengan kalium kromat, yaitu indikatornya ya, terbentuk endapan Ag2CrO4. Sehingga metode argentometri ini disebut juga metode bertingkat ya, dengan ini metode secara bertingkat. Karena apa? Terbentuk endapan putih dulu, baru endapan coklat merah. Nah, karena ini terbentuk endapan, maka pada waktu kita titrasi, ngocoknya itu harus kuat. Ya, boleh lemah lembut nggak boleh, jadi harus ngocok kuat. Supaya untuk menetapkan titik akhir titrasinya tidak kelewat. Ya, jadi kocok dengan baik. Jadi prosedurnya 10 mili NaCl 0,0100 tambah indikator kalium kromat. Terus ini ada penambahan MgO. Ini tujuannya apa? Untuk membuat suasana netral sedikit alkalis, jadi sedikit basah ya. Karena sampel kita klorida ini kan ya mengandung asam yang kuat, berarti harus dibasahkan sedikit sehingga supaya netral. Titrasi dengan AgNO3 sampai terbentuk endapan merah bata. Jadi selama prosedurnya seperti ini, ya, maka kita menghitungnya cukup dengan N1 sama dengan N2V2. Cuma tadi contohnya yang tadi kenapa 4 data itu apakah di rata-rata semua atau tidak, tadi yang contohnya ada yang ditolak, ada yang diterima dan sebagainya. Itu baru masuk V yang di bawah. Jadi sebelumnya misalnya ya, sebelum ke rumus ini, kita misalnya mau coba kerjakan secara yang betul, ada yang dicurigai dan sebagainya, kita kerjakan seperti tadi, dari 4 data ada yang dicurigai apa tidak. Ini metode argentometri ya, dan Volhard juga sama, dan Vayan juga sama, V1N1, V2N2. Beda dengan yang Volhard, ya kan tadi ini Volhard itu titrasi kembali. Klorida ditambah Ag berlebih. Kelebihan Ag dititrasi dengan KCNS. Jadi kan titrasinya itu 2 tahap. Dengan AgNO3 ditambahkan begitu saja berlebih. Sisanya dititrasi kembali dengan KCNS. Sehingga rumusnya ini. V1N1 dari AgNO3 sama dengan V2N2 dari NaCl ditambah V3 kali N3 dari KCNS. Jadi miligram AgNO3 adalah jumlah dari NaCl dan KCNS. Ya. Untuk metode kompleksometri ya, kita terbentuknya senyawa kompleks. Senyawa kompleks itu apa tuh? Larutan yang berwarna. Ya. Jadi misalnya seng dengan Na2DPA berbentuk larutan yang berwarna biru. Jadi ini di pipet 10 mili ZnSO4. Jadi untuk metode kompleksometri yang ditetapkan itu adalah logam. Jadi kalau kita menghitung logam yang ada di dalam air, dalam makanan, ya, metode yang digunakan bisa kompleksometri. Jadi 10 mili larutan standar primer ya di pipet, kemudian masukkan ke air Mayer, tambahkan ini suasana buffer ya, suasana basah dengan menambahkan buffer pH 10. Nah ini hati-hati, karena kita menggunakan buffer pH 10, buffer ini mudah sekali menguap, ya berarti pH-nya cepat sekali turun. Maka kita dalam mengerjakannya harus satu persatu, nggak boleh. Biasanya kan kita pipet semuanya, kemudian tambah indikator semua gitu ya. Kalau untuk asam basa atau argentometri bisa, tetapi untuk
kompleksometri ini karena menggunakan buffer harus dikerjakan satu demi satu. Ya, satu persatu harus dikerjakan. Tambah buffer, tambah EBT. Penambahan EBT-nya ini harus sedikit demi sedikit ya, sampai timbul warna merah muda. Jadi jangan berlebihan. Kalau nanti merah muda, titik akhirnya biru muda. Kalau ini agak tua, birunya agak tua, dan seterusnya. Nah, jadi ini mengerjakan satu persatu. Kemudian titik akhir titrasinya dari apa ini? Merah anggur menjadi biru. Itu melewati warna apa? Merah anggur menjadi biru. Melewati warna ungu ya. Jadi ini. Kemudian khusus kompleksometri ini menggunakan molaritas. Jadi V1 kali molaritas 1 sama dengan V2 kali molaritas 2. Sehingga MnA2 EDTA-nya bisa dihitung. Ibu, maaf bertanya Ya. lagi. Ini kan tadi kan ACD kan berarti kalau kita nyari rumusnya itu lihat dari belakangnya itu ya Bu. Kan misal kalau ini 0,0100 M berarti kita pakainya rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 gitu Bu. Tergantung belakangnya M atau N gitu. Oh iya, ini loh, kan ada yang molaritas, ada yang normalitas, ya, tergantung ini. Yang tersedia itu satuannya apa? Tapi rumusnya sama. Sama kan, entah V1 kali M, kali berat, kali persen, itu sama. Artinya reaksi kiri dan kanan kan sama ya. Saya ulangi, ekivalen itu sama. Misalnya reaksi yang sebelah kiri apa tuh ini? ZnSO4 ya, dengan Na2DTA. Itu harus ekivalen dengan terbentuknya Na2ZnY dan 2H+. Ya. Artinya apa? Berarti perkalian ini yang sebelah kiri dan tambahannya itu harus sama. Jadi ini nggak bisa, misalnya kita bayangkan ya, wah nek saya mipet 10 mili pasti nanti titrasinya juga 10 mili. Secara teori seperti itu. Tapi konsentrasi Z itu kan kita belum tahu, makanya kita cari. Ya, sehingga kok ternyata ini 10 mili, konsentrasinya 0,0100, membutuhkan volumenya lebih dari 10, berarti kadarnya lebih rendah. Kalau volume 10 kok titrasinya 5, berapa, berarti hasil ini konsentrasinya tinggi, karena perkalian ini V1 M1 sama dengan V2 M2. Jadi ini kayak rumus pengenceran ya. Karena reaksi standar primer sama dengan reaksi dari standar sekunder. Jelas, Mbak? Ya, jelas. Matur suwun, Bu. Ya. Jadi ini bisa diganti M, bisa diganti N, bisa diganti persen, ya. Bisa diganti ppm, selama ZA dan ZP kita buat ekivalen. Jelas ya? Nanti dalam saya berikan contoh satu lagi yang untuk oksidimetri dulu. Saya tutup. Ini pakai internet, Pak. Kita oksidimetri dulu sebentar, kemudian baru hitungan. Oksidimetri artinya apa? Dalam reaksi itu terjadi reaksi oksidasi. Kalau ada yang teroksidasi, pasti yang satunya mengalami reduksi. Nggak bisa reaksi oksidasi kok bersebelahan dengan oksidasi. Karena apa? Yang dikatakan oksidasi itu terjadi apa? Pelepasan elektron. Kalau ada yang melepas elektron, harus ada yang menangkap elektron. Ya, itu namanya reaksi. Kalau menangkap elektron namanya reduksi, kalau melepaskan elektron namanya oksidasi. Oksidimetri adalah reaksi yang berdasarkan reaksi oksidasi dan reduksi, sehingga dikenal dengan nama redox. Ya. Redox antara siapa? Analit dan pitran. Ya, misalnya ini Feri 2 dengan Ce4+, ya. Terjadi Fe3+ dan Ce3+. Mana yang mengalami oksidasi dan mengalami reduksi? Ya, di sini Fe2+ berubah jadi apa ini? Jadi Fe3+. Berarti dia melepaskan elektron atau nangkap? Supaya sama. Menangkap. 2+ tambah 1 elektron kan jadi -1. Jadi +1. Ini menjadi 3 loh. Fe2+, kanannya 3+. Supaya sama, yang bisa kita pindahkan itu elektron. Berarti yang 3+ itu dikurangi berapa elektron?
supaya jadi 2. Tambah berapa? Ini loh, perubahan FE menjadi FE3+. Itu saya misalnya FE. Bisa untuk nulis. Udah ini aja. Perhatikan ini. 2 plus, ya ini yang kita lihat FE-nya dulu. Perubahan FE12 berubah menjadi FE3+. Supaya muatannya sama, di kiri kan 2 plus, kanannya 3 plus, supaya sama diapakan? Ditambah 1. Ya, yang ditambah yang bagian mana? Yang kiri, Fe2+. Loh, sekarang kalau Fe2 plus ditambah 1 elektron, jadinya muatannya berapa? Malah berkurang kan? Jadi yang bisa kita tambahkan atau kita lepaskan itu elektron. Elektron itu berarti muatannya positif atau negatif? Elektron itu muatannya negatif. Kalau tadi misalnya mbaknya 2 plus ditambah 1 elektron, 2 plus ditambah 1 elektron tambah 1 negatif, berarti sisanya plus berapa? Hanya plus 1. Berarti elektronnya harus sebelah mana harusnya? Di sebelah kanan. Jadi misalnya Fe2 plus menjadi Fe3 plus 1 elektron. Ya. Itu namanya apa? Melepaskan elektron, berarti mengalami oksidasi. Sekarang kita lihat yang cesium. Ce4 plus menjadi Ce3 plus. Supaya sama, maka yang sebelah kiri itu harus ditambahkan 1 elektron. 4 plus ditambah 1 elektron menjadi 3 plus. Benar enggak ini Ce3 plus? Oh benar. Ya berarti Fe mengalami oksidasi menjadi Fe3 plus, cesiumnya Ce4 plus, terreduksi menjadi Ce3 plus. Ya, jadi mengalami penurunan itu berarti terreduksi. Kalau mengalami peningkatan namanya teroksidasi. Jelas ini? Agak sulit memang ini ya, menentukan kalau asam basa itu jelas. Contoh lain nih. Fe jadi F2 plus sama itu. Sekarang Mn nih. Mn di sebelah kanan 2 plus. Di sebelah kiri itu muatannya berapa? Ada yang bisa menghitung bilangan oksidasi dari Mn pada senyawa MnO4-. Kalau tadi yang muatan positif sesuai positifnya ya. Kalau yang negatif ini dia ada O-nya. Negatif 1 itu miliknya semuanya ini. Berarti min 1 sama dengan O-nya itu min 2 kali 4. Berarti berapa? Min 8. Min 1 sama dengan min 8 ditambah berapa supaya netral 0? Berarti Mn sebelah kiri 7 plus. Terus sebelah kanan berapa ini? Sudah ditunjukkan 2 plus. Dari 7 plus menjadi 2 plus mengalami kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Mengalami penurunan dari 7 plus Mn menjadi Mn2 plus. Berarti dikatakan reduksi. Jadi MnO4- mengalami reduksi menjadi Mn2 plus, Fe2 plusnya mengalami oksidasi menjadi Fe3 plus. Itu namanya oksidimetri. Ini contoh ya, metode permanganometri tadi. Asam oksalat dalam suasana asam dititrasi dengan KMnO4. Ya. Maka di sini oksalatnya berubah jadi apa? Gas CO2. Ya. Nah, sekarang CO2 ada kandungan C. C di sebelah kiri berapa, kanan berapa? Kita bahas yang CO2 dulu. Senyawa netral jumlahnya 0. Oksigen kita tahu bilangan oksidasinya berapa? Min 2 ya. Karena 22 berarti min 2 kali 2. Berarti min 4. Berarti C-nya berapa? Supaya 0. Berapa ditambah min 4 sama dengan 0? Berapa? C-nya berarti plus 4 ya. OC pada CO2 itu plus 4. Di sebelah kiri berapa ini? Seperti tadi. Kalau dia bermuatan berarti muatannya ini sama dengan totalnya. Berarti min 2 sama dengan O-nya tadi min 2 kali 4. Berarti min 8. Min 8 tambah berapa supaya sama dengan min 2? Ayo berinteraksi. Min 2 sama dengan min 8 ditambah plus 6 ya.
plus 6 ini miliknya siapa? 2 buah C, berarti 1 C-nya berapa? Berarti plus 3 ya. Jadi pada C2O42- ini, bilangan oksidasi pada C adalah positif 3. Di sebelah kanan pada CO2 positif 4. 3 menjadi 4, berarti mengalami apa? Oksidasi. Maka ini disebut reaksi oksidasi. MnO4-nya mengalami reduksi. Jadi mesti kalau ada yang teroksidasi, pasti ada yang tereduksi. Dan demikian juga untuk Fe ya, nanti pelajari. Untuk standarisasi KMnO4 menggunakan bakunya yaitu asam oksalat. Ya. Ini tadi kita sebelumnya asam oksalat juga untuk standarisasi apa? Standarisasi NaOH ya. Jadi standar primer asam oksalat itu lebih luas. Bisa untuk mencari kadar NaOH, ya. Bisa juga untuk mencari pokoknya yang basa-basa ya, KOH, MgOH, itu bisa dicari dengan asam oksalat. Kemudian kalau dengan KMnO4 juga bisa, tapi harus dipanaskan dan dalam suasana asam, di asam yang kuat ya. 10 mili asam oksalat standar masukkan ke air Mayer. Tambahkan 5 mili asam sulfat 2N. Panaskan sampai suhu 80 derajat. Jadi untuk titrasi permanganometri ya. Kenapa disebut permanganometri? Karena menggunakan larutan KMnO4. Ya. Ini sampai suhunya 80 derajat, jadi dipanaskan ya. Sama kita menambahkan termometer. Setelah suhunya mendekati 80 derajat, air Mayer kita turunkan. Ya. Dalam kondisi panas, segera titrasi dengan KMnO4. Sampai terbentuk warna merah muda. Kalau kita lihat, adakah indikator yang ditambahkan? Ya, tidak ada indikator yang ditambahkan. Karena KMnO4 sudah berwarna. Disebut autoindikator. P1N1 sama dengan P2N2 sama. Dan yang berikutnya iodometri, standarisasi larutan natrium tiosulfat Na2S2O3. Oh ya, tadi untuk KMnO4 karena ini berwarna ya, kita gunakan buret yang berwarna coklat. Kenapa? Karena KMnO4 kalau kena sinar matahari maka konsentrasinya akan cepat berkurang. Maka untuk menghindari paparan sinar matahari atau cahaya, maka kita gunakan buret yang berwarna coklat. Kemudian untuk tiosulfat, standar primernya adalah KiO3. Namanya apa? Kalium iodat kalau ditulis ya. Kalau rumusnya KiO3. Ditambah Ki dalam suasana asam, maka menjadi atau menghasilkan gas I2. Karena ini menghasilkan gas, maka alat yang kita gunakan apa? Harus ada yang bisa untuk nutup. Namanya apa? Iodine flash. Ya, iodine flash atau stop Erlenmeyer. Ya. Cirinya apa? Jangan Erlenmeyer biasa terus kita nyari tutup. Ya, cirinya iodine flash itu apa? Yang lehernya itu lurus ya. Terus ada kayak kaca es ya, kayak buram gitu ya, lurus buram itu untuk supaya kalau kita nutup menjadi kencang ya, jadi nggak ada gas yang bisa merombol pada penutupan ya. Jadi kita alatnya adalah stop Erlenmeyer ya. Begitu keluar gas I2, stop R-nya tadi kita tutupkan. Terus titrasi dengan natrium tiosulfat ya. Karena ini ada gas I2 yang ada di Erlenmeyer, stop Erlenmeyer, maka ngocoknya harus bagaimana? Kuat atau lemah? Ngocoknya gimana ini? Pelan. Kuat. Kalau kuat gasnya kira-kira hilang pada kan timbul gas. Jadi reaksi ini kan ada hasil gas I2 yang berwarna coklat. Maka karena ada gas, kita ngocoknya harus pelan. Karena kalau kuat tidak karena hilangnya, tidak karena ada tiosulfat, tapi karena kocokan. Nanti volume data perhitungan N-nya bisa salah. Ya, jadi kita karena ini terbentuk ada gas I2, maka ngocoknya pelan, tetesannya yang agak cepat. Terus sampai terbentuk warna kuning muda. Begitu kuning muda, kita tambahkan amilum. Jadi pada waktu bekerja amilum harus sudah siap di samping. Jangan
Oh sudah kuning muda, lari-lari ke depan ngambil amilem. Nah itu nggak boleh ya. Jadi amilemnya harus sudah siap di meja 1 mili misalnya. Begitu kuning muda tambahkan amilem ya. Ada sisa I2 yang berwarna coklat ketemu amilem, maka terbentuk warna apa? Terbentuk warna amilem itu coklat Amilem biru. Ya, terbentuk warna biru ya. Jadi begitu kuning muda tambah amilem berubah jadi biru. Kalau sudah biru itu aman. Artinya apa? I2-nya diikat oleh amilem. Nggak bisa dia menguap. Nah, ini kita mau ngocok pelan atau kuat nggak masalah. Tetapi karena kita mau menghilangkan warna biru menjadi hilang, sekarang dibalik, ngocoknya harus kuat, tetesannya yang sedikit demi sedikit. Jadi tes tutup dulu kocok, tes tutup dulu sampai birunya tepat hilang. Karena apa? Kalau kelewatan hilang kan tadi putih ya, putih kelewat nggak kelihatan ya, putih tetap putih. Pekerjaan yang tepat dan yang tidak tepat hasil akhirnya tetap putih. Makanya harus putihnya yang pas pertama kali, tepat pertama kali. Makanya tadi titrasnya harus ngocoknya kuat, tetesannya yang tes tutup kocok. Ya, tes tutup kocok dan seterusnya. Rumusnya sama, N1V1 sama dengan N2V2. Kemudian satu lagi standarisasi I2. Ya. Sekarang kalau I2 namanya metode apa ini? Kalau tadi Tio itu yodometri, kalau mencari I2 karena menggunakan yodium, metodenya namanya apa? Yodimetri. Untuk standar primer yodium sebetulnya digunakan arsen, ya, AS2O3. Namun karena AS2O3 itu banyak disalahgunakan ya, dan bahaya keracunannya itu cukup tinggi atau bisa menimbulkan kematian, maka AS2O3 itu peredarannya sudah dibatasi. Jadi nggak bisa kita beli semudah yang membeli yang lain. Ya, karena keterbatasan ini, ya dulu awal kita pernah punya arsen trioksida ya AS2O3. Maka kita ganti dengan natrium tiosulfat. Jadi untuk mencari I2 kita gunakan natrium tiosulfat yang sudah diketahui konsentrasinya. Berarti kita harus standarisasi apa? Standarisasi natrium tiosulfat dulu dengan apa? KiO3. Jadi tiosulfat dengan KiO3 hasilnya berapa? Terus kita mipet natrium tiosulfat, dipipet tambah amilem titrasi dengan I2 sampai terbentuk warna biru. Yang ini sampai terbentuk warna biru. Ya. Ini namanya metode yodimetri. Untuk yodimetri ini, karena I2-nya diburet, berarti kita menggunakan buret yang berwarna apa ini? Harus berwarna coklat. Ya. Jadi yang penggunaan buret coklat itu untuk natrium tiosulfat, untuk I2, dan tadi kemudian kalau saya hanya asam basa, cukup dengan yang jernih dan seterusnya. Ini, jadi ada 7 metode ya, asidimetri, alkalimetri, argentometri, aja sebenarnya ada 3, Moore, Volhard, Ryan. Kemudian kompleksometri dan oksidimetri ada banyak, permanganometri, yodometri, yodimetri ya. Jadi kita ambil contoh oksidimetrinya 3. Masih ada yang banyak yang lain tadi, serimetri, brunometri ya, banyak. Tapi minimal yang sering kita gunakan adalah 7 dari larutan standar primer tadi ya, dengan menggunakan macam-macam metode. Ada yang ditanyakan ini dari 7 metode untuk mengingat kembali sebelum kita masuk ke kalau praktikum menghitungnya gimana. Kita tutup dulu ya. Sekarang hitungan juga supaya tahu apakah harus menggunakan V1M1 atau ada yang lain. Soal hitungan. Halo. Iya, Bu.
Bentar, Bu Ana terlempar kan. Sudah kelihatan? Dereng, Bu. Belum, Bu. Ya. Sebenarnya di teori sudah sering. Nah ini, standar primer tadi ada yang secara ya, langsung dan ada yang secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu seperti ini. Ya, kita nimbang standar primer dulu, kita larutkan kepada dalam labu ukur. Berarti ini dari standar primer yang ditimbang teliti dilarutkan dalam volume labu ukur teliti, berarti bisa diketahui apa? Konsentrasi dari ZnSO4 ya, dari standar primer ZnSO4. Ya, kalau sudah ini di pipet 10 mili, berarti kan kita ini sudah membuat standar primer sendiri ya, yang tadi sudah diketahui mesti kok 0,010 itu contoh untuk mudahnya. Tapi kalau di praktikum kan nimbang nggak bisa tepat ya. Misalnya datanya nimbang sekian dilarutkan dalam volume 200 mili. Itu kan kita bisa dengan nimbang melarutkan seng sulfat ini langsung bisa dihitung konsentrasinya. Dengan apa? Ya rumus molaritas, M sama dengan mol per liter. Molnya adalah gram per mr ya. Ini berarti kita nanti menghitung dulu ini konsentrasi seng sulfat itu berapa. Nah, dari konsentrasi seng sulfat yang sudah dibuat, sekarang dipipet 10 mili ZnSO4. Maka ini tidak ada konsentrasinya karena ini kita belum menghitung ya. ZnSO4 yang sudah dihitung awal tadi, masukkan ke Erlen, tambah buffer, tambah reaksi ya, tambah indikator, titrasi ternyata membutuhkan volume 7,35. 7,35. Pertanyaannya, A, hitunglah molaritas dari ZnSO4 H2O. Artinya apa? Konsentrasi dari standar primer tadi yang dari data 0,2875 dilarutkan sampai volumenya 200 ml. Terus yang B, molaritas dari larutan Na2-EDTA atau dari larutan standar sekunder ya. Maka kita pakai rumus yang kedua itu V1. Karena ini molaritas berarti V1 M1 sama dengan V2 M2. Nih ya. Sekarang kita hitung. Diketahui tadi berat seng sulfatnya berapa? 0,2875. Dilarutkan dalam volume 200 mili, berarti volumenya 0,2 liter. Ya, jadi data yang diketahui untuk konsentrasi standar primer ini. Maka menghitungnya M seng sulfat adalah berat ZnSO4 dibagi BM atau MR dari seng sulfat kali volume dalam satuan liter. Berarti 0,2875 MR-nya 287,5 kali volumenya 0,2. Hasilnya 0,0050 ya. Jadi untuk menghitung standar primer dibuat sampai kalau konsentrasi ya, sampai 4 angka di belakang koma. Jelas ini? Ini berarti kita baru menjawab soal yang A. Standar primer dari ZnSO4. Kalau yang tadi saya terangkan oleh Bu Ana tadi kan di pipet 10 mili konsentrasi sekian, berarti kan sudah jadi ya. Yang tersedia sudah 0,1. Kalau ini mahasiswa membuat sendiri. Oh ternyata saya membuatnya kadarnya 0,0050. Kemudian prosedur tadi di pipet 10 mili ZnSO4 yang tadi hasilnya tadi 0,0050. Titrasinya ternyata membutuhkan volume 7,35. Berarti konsentrasi atau molaritas Na2-EDTA ya dari 1V1M1 sama dengan V2M2. Maka volume seng sulfat berapa? Kali ini molaritas ini dari hasil yang sebelumnya tadi. Oh, molaritasnya 0,0050 nanti dipakai di sini. Ya, 0,0050. Volume titrasinya 7,35 ya. Hasilnya seperti ini. Mereduksinya jangan dari depan tapi dari belakang. Misalnya ini 1 hilang tetap jadi 1. 1 hilang 2-nya tetap, 2 hilang 7-nya jadi tetap ya karena kurang dari 5 ya. 7 hilang 2-nya jadi 3, 3 hilang 0-nya jadi 1, 1 hilang tetap 8. Sehingga
konsentrasinya 0,0068. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini berarti kita mencari konsentrasi standar primernya dulu dengan adanya penimbangan dan pelarutan, kemudian kita terapkan, kita gunakan untuk titrasi. Ya. Kemudian cara yang kedua ini, standarisasi secara langsung. Jadi kita nimbang berapa gram, dilarutkan dalam volume tertentu, kemudian kita titrasi. Itu bisa menghitung N standar sekunder. Contoh soalnya, misalnya ini, ditimbang 100 mg burak. Jadi burak ini standar primernya siapa? Standar primernya HCl, ya, 100 mg burak. Kemudian dilarutkan dengan 50 atau 100 ml. Ya boleh 50, boleh 100, boleh 200. Jadi airnya ini tidak pengaruh. Karena yang berpengaruh ini 100 mg-nya. Kalau kita nimbang 100 hasilnya sekian, kalau 200 ya pasti 2 kali lipat dari yang pertama untuk standarisasinya. Setelah dilarutkan, tambah indikator, kemudian baru titrasi dengan HCl. Sehingga terbentuk warna sampai terbentuk warna merah, diperlukan volumenya 12,85. Berapakah konsentrasi dari HCl? Ini kalau kita lihat, kita langsung bisa ngitung ini dengan data penimbangan 100 mg borak dititrasi membutuhkan volume 12,85. Rumusnya apa? Sebenarnya sama ya. Ini beratnya sekian, volumenya sekian. Ya, bisa kita sederhanakan berat primer yang standar yang ditimbang tadi 100 mg, PE-nya adalah 381,3 dibagi 2 itu valensinya 2. Kemudian volume titrasinya 12,85. Ya. Maka hasilnya 0,0408. Diberikan menjadi 4 angka di belakang koma. Jadi sebetulnya untuk standarisasi hanya 2 cara tadi ya. Pakai V1M1 sama dengan V2M2 atau standarisasi langsung secara ini. Sebetulnya ini juga turunan dari V1M1 sama dengan V2M2. Ya. Tapi untuk mempercepat kita ini. Oh yang ditimbang apa toh? Burak, berapa miligram? 100 miligram. BM-nya burak itu berapa? Jadi ini berkaitan ya berat standar primer kali BE standar primer. Kalau ini burak, ya BE-nya burak. Volume titrasi selama kita titrasi butuh volumenya berapa? Misalnya tadi 12,85. Buraknya tadi 381,3 per 2. Nah, konsentrasinya 0,408. Ini semua metode untuk yang kuantitatif ya sudah bisa, kemudian nanti minggu depan diterapkan untuk analisis air dan analisis air secara vitrimetri ya. Minggu depan acaranya itu sama spektrum ya. Nanti minggu depan, kemudian nanti minggu depannya lagi kita yang termasuk ke makanan, penetapan kadar garam, penetapan kadar NaCl dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi untuk materi kuantitatif sudah saya berikan ya. Ada pertanyaan? Yang ikut berapa orang? 21. Harusnya berapa orang ya? Satu kelas berapa? Mahasiswanya 23. Yang izin siapa ini? Nggak tahu ya. Kalau yang absen siapa ini? Si Pen, Bu. Si Bella. Nanti di mana minta jurnalnya ya, nanti yang rajin datang dan yang tidak. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Coba saya tunjukkan nanti ada contoh data praktikum.
Oh ya, di sini. Saya tunjukkan kalau kita punya data seperti ini bagaimana mencurigai dan sebagainya. Kita baru saja membahas burak ya. Sudah kelihatan? Belum, Ibu. Misalnya, ini mau standarisasi HCl. Standarisasi larutan HCl. Ya. Di prosedurnya tadi seperti tadi ya, burak ya. Alatnya ya, pipet volume, Erlenmeyer, Baker glass, botol semprot. Oh ya, sebelum mengakhiri apakah ini sudah titik akhir titrasi atau tidak, kita harus menyemprot Erlenmeyer yang sudah kita kocok-kocok tadi ya. Barangkali ada yang nempel di dinding dalam Erlenmeyer, maka harus diturunkan dengan menyemprot dengan botol semprot. Ini yang contohnya ya. Misalnya, larutan standar primer 0,0100 di pipet 10 mili, masukkan 2 tetes seperti tadi ya, rumusnya ini. Ini praktikum misalnya 4 anak, nanti data titrasnya ada berapa, nanti Anda ngitung ini ya. Coba ini, dari data seperti ini yang contoh tadi ya, saya carikan yang 14, 12, 19, 16 masih sama. Saya ambilkan yang bukan ini. Ini contoh standarisasi larutan AgNO3. Lain juga. 14, 12, 16 masih sama. Standarisasi larutan KM4. Sudah kelihatan? Dereng, Bu. Belum. Belum. Ini standarisasi larutan KM4 ya dengan asam oksalat seperti ini. Terus data kita ya, ini rumusnya sama. Ini seandainya seperti ini, coba ada 4 mahasiswa mengerjakan standarisasi KM4, datanya seperti ini. Di pipet 10 mili asam oksalat, ya, masukkan ke Erlenmeyer, tambah asam, panaskan sampai suhunya 8 derajat, titrasi dengan KM4. Datanya ini coba kita cermati, 10,14, yang lainnya 10,16. Yang kita curigai yang mana? Enggak ada.
Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kalau Itu datanya maksimal sama itu semua, KC-nya itu maksimal berapa, Ibu? kita cari salah satu yang selisihnya paling tinggi. Ya. Kita cermati ini 3 data, datanya sama atau enggak ini? Sama. Sama. Yang 3. Kalau kita mengerjakan dengan hasil yang sama ini teliti apa enggak? Teliti. Teliti. Patut kita curigai apa enggak? Ya itu. Iya. Patut dicurigai apa enggak? Yang teliti? Enggak. Tidak. Berarti yang dicurigai yang mana? 10,14. Ya. Jadi yang dicurigai saya tuliskan ya, ini 10, atau kita latihan menghitung. Yang dicurigai 10,14. Berarti tinggal berapa data? Tinggal 10,16 tapi 3 data hasilnya sama yaitu 10,16. Kita masukkan ke kolom yang berikutnya. Ya, seperti itu tadi ngitung tadi. Berarti kita punya 3 data dengan hasil yang sama yaitu 10,16 semua. Kita masukkan. Sekarang rata-ratanya berarti berapa ini? Sama-sama berarti rata-ratanya juga 10,16. 10,16. Kita tuliskan sini berarti rata-ratanya sama yaitu 10,16. Berarti deviasinya berapa semua? 0. 10,16 0 ya, semuanya 0. Data ini 0 semua. Berarti rata-ratanya berapa ini? 0 dibagi 3 itu berapa? 0. 0 dibagi 3. 0. Kalau 3 dibagi 0, yang 0 itu yang mana? 0 ya. 0 dibagi 3, 0. Kalau 3 dibagi 0, tidak terhingga ya. Berarti yang ini adalah yang 0. 0 itu dibandingkan dengan masukkan dulu ke rumus ini tadi toh. Volume yang dicurigai tadi berapa? 10,14 ya, masukkan ke sini. Ya, contoh tadi ya. Yang dicurigai tadi berapa? 3. 10. Ini dulu. Ya, deviasinya tadi kan 0 ya. Volume rata-ratanya 10,16. Berarti yang dicurigai apa enggak bisa? Ya. Coba dihitung manual, mahasiswa coba ngitung. Yang dicurigai 10, karena nggak bisa nulis ini. Yang dicurigai tadi berapa? 0,14. Ya. Berarti 0,14 kok 10 ya? 10,14 dikurangi volume rata-ratanya berapa tadi? 10,16 itu harga mutlak ya. Selisih, berarti selisihnya berapa ini? Selisih 0,02 ya. 0,02 terus dibagi dengan deviasi rata-rata tadi. Berarti dibagi 0. deviasinya berapa tadi? 0. Deviasinya 0 ya. 0 berarti angkanya berapa ini? Selisihnya tadi berapa? 0,02. 0,02 dibagi 0. Suatu Z dibagi apa? Angka dibagi 0. Hasilnya banyak apa sedikit? Nah, ini hasilnya tidak terhingga ya. Banyak ini. Bagi 0 enggak ada barangnya. Nah, hasilnya banyak. Angkanya banyak gitu. Kalau angkanya banyak itu berarti lebih besar dari 2,5 atau kurang dari 2,5? Lebih dari 2,5. Berarti ini ya, lebih dari 2,5.
Kalau lebih dari 2,5 berarti diterima apa ditolak yang 10,14 tadi? Tolak. Ditolak. Ditolak. Berarti ini karena X-nya tadi ya lebih dari 2,5 atau tidak terhingga itu lebih dari 2,5 maka ditolak. Berarti volume rata-ratanya diambil dari 3 data, yaitu berapa? 10,16. 16. Nah, ini berarti ya, ini berarti kita hanya di sini. Berarti kalau 10,16 berarti konsentrasinya berapa? Kita masukkan ke rumus yang tadi V1N1 sama dengan V2N2. Berarti ini V rata-ratanya diisikan berapa? 10,16 ya. Jadi 10 kali 0,0100 ya, dibagi berarti angkanya ini dibagi 10,16. Coba dihitung. Ini dikalikan dulu. 10 kali 0,0100 berarti berapa? 0,1 dibagi 10,16. Coba angkanya berapa? Semua disebutkan 0, berapa? 0,1 dibagi 10,16. 0,0098. 0098. Terlempar. Berapa hasilnya, Mbak? Mbak Katarina. 0,0098. 0,098. 0 ini berapa dulu? 0-nya 2, Bu. 02, terus 98. 98. Lebihkan dulu, Mbak, semuanya, Mbak, angkanya. 984 251. 254. Ini. 251. 251. Oke. Sudah benar? Iya. Ya, sekarang kita reduksi dari belakang. 1 hilang, 5-nya tetap ya. 5 hilang, 2-nya jadi 3. 3 hilang, 4-nya tetap. 4 hilang, 9-nya, 8-nya tetap. Ya, benar tadi ya. Jadi hasilnya 0,0098 N. Nah, ini berarti Anda sudah bisa menghitung kadar dari AgNO3 yaitu 0,0098. Namanya proses standarisasi. Ya, dengan kalau kita sudah pinter ya tadi di rata-rata saja, tapi kita untuk mencari apakah data 4 ini semuanya layak di rata-rata atau ada yang dihilangkan. Karena kadang datanya itu ada yang ya sama dekat semua, ada yang satu nyimpangnya jauh. Nah, kalau dijadikan tetap di rata-rata dipaksakan nanti hasil kita jadi salah. Maka perlu kita tadi proses ada yang dicurigai, kemudian nanti hasilnya ada yang ditolak atau diterima. Ini cara untuk supaya perhitungan kita itu teliti. Ya, jadi tidak asal kita mengerjakan data literasinya dimasukkan semua. Jadi manakah data-data literasi yang bisa digunakan dan manakah data-data yang harus dihilangkan. Dengan proses tadi, angka ini nggak bisa, ini bisa diterima dan seterusnya. Ini contoh yang kita sudah bisa menghitung untuk standarisasi larutan. Nanti penerapannya di kimia analisis air ya, minggu depan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada.
Jadi minggu depan coba dipelajari, nanti saya share. Sudah ada IFIKES-nya belum yang kelompok ini? IFIKES Belum ada, praktek Bu. ini ya, ini karena nggak ada Bu Ana nggak bisa share, nanti kadang kelewatan ya. Sudah, nanti salah satu WA Bu Ana habis ini ya, segera saya kirim biar tahu filenya yang kita pakai hari ini tuh ini. Ada yang ditanyakan? Jadi tolong materi hari ini dipelajari dulu untuk bisa mengikuti materi yang minggu depan. Karena sudah langsung menggunakan, mesti ngitung standarisasi dulu, baru N-nya ketemu nanti untuk mencari kadar airnya dan seterusnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang Bu, warahmatullahi terima kasih. Ya, nanti saya berikan ini ya, contoh satu yang harus dihitung ya, kosongan ya. Nanti dihitung seperti tadi. Ada yang dicuriganya ditolak atau diterima. Ibu. Nah, kita dulu. Bu Ana Liv, salah satu BA Bu Ana untuk ngirim